Namun yang memprihatinkan itu adalah korban anak-anak ya. Iya, betul. Bukan hanya secara psikologis tetapi juga psikis. Saya melihat ya dari berita-berita yang kita ikuti, itu bahkan ada anak kecil yang dipukul dengan balok kayu pada kakinya dan pada bahunya. Dan ini keterlaluan. Supaya kita tidak menimbulkan fitnah ya. Iya. Kita bisa menyaksikan sendiri betapa beringasnya masa intoleran ini. Kita akan saksikan dulu videonya. Jadi kesimpulannya kalau saya amati, kenapa peristiwa ini terulang lagi? Karena negara tidak hadir. Iya. Jadi negara bungkam. Saya ulang lagi bahwa negara harus hadir. Kita kembali bertemu untuk berbincang santai. Yang kali ini kita akan menyoroti kejadian yang sedang viral di negeri kita, Indonesia tercinta. Luka bangsa kita masih belum kering dari kasus Cidahu. Dan kini terulang kembali dengan kejadian yang sama, persekusi yang dialami oleh saudara-saudara kita umat Kristiani di Kota Padang. Dan pada kali ini narasumber kita Baba Nur akan membahas tentang kejadian ini. Shalom, Mbah. Shalom. Sehat terus ya. Puji Tuhan, alhamdulillah. Ya, Mbah. Seperti yang kita lihat berseliweran di beranda medsos kita ya, karena kita kan jauh tidak ada di Indonesia. Ya. Tapi dari dunia medsos kita bisa melihat banyak peristiwa terjadi di negeri kita. Kasus Cidahu belumlah selesai, masih dalam proses untuk penanganan, untuk pemulihan bagi korban kekerasan itu. Kini terulang kembali, Bah. Peristiwa yang sama, bahkan korbannya adalah juga anak-anak. Ini sangat-sangat memprihatinkan kita semua. Bagaimana Baba menyoroti kasus demi kasus yang terjadi di negeri kita ini, Pak? Iya, salam saudara-saudara. Jadi supaya kita bisa dengan lebih jelas melihat ya kasus ini, kita sebetulnya masih menunggu bagaimana penuntasan kasus Cidahu. Namun belum lama berselang. Ini belum sampai 1 bulan saya kira. Jadi kasus Cidahu belum selesai. Meskipun sudah ada penangkapan dari mereka yang terlibat. Ada 9 orang dan terakhir itu saya dengar 10 orang. Itu cepat ditangani karena gubernurnya sangat tegas. Saya juga mendengar bahwa kasus Padang ini sudah ditangani dengan cepat. Namun yang memprihatinkan itu adalah korban anak-anak ya. Iya, betul. Bukan hanya secara psikologis tetapi juga psikis. Iya. Saya melihat ya dari berita-berita yang kita ikuti, itu bahkan ada anak kecil yang dipukul dengan balok kayu pada kakinya dan pada bahunya. Dan ini keterlaluan sekali. Supaya kita tidak menimbulkan fitnah ya. Iya. Kita bisa menyaksikan sendiri betapa beringasnya masa intoleran ini. Kita akan saksikan dulu videonya.
Jadi kesimpulannya kalau saya amati, kenapa peristiwa ini terulang lagi? Karena negara tidak hadir. Ya. Jadi negara bungkam. Saya ulang lagi bahwa negara harus hadir. Dan juga lebih daripada itu bagaimana tugas dari para tokoh agama untuk memoderasi pemahaman dari umatnya agar tidak melakukan hal-hal yang sangat kita sayangkan ini. Ya justru itu, ini tugas besar untuk para pemimpin di negeri kita ya, khususnya dalam hal ini kabinetnya Pak Prabowo. Iya, ya, betul. untuk menangani hal-hal yang seharusnya tidak perlu terjadi di negeri yang katanya berdasarkan Pancasila. Pancasila, betul, Ya. betul. Dan yang lebih membuat kita harus mengelus dada ini, Bah, karena setiap ada kejadian itu pasti buru-buru langsung kaum intoleran itu bilang ini bukan agama, ini yang salah oknumnya. Betul. Bahkan ada yang bilang teroris juga tidak punya agama. Nah, bagaimana menurut Babah? Ya gini kira-kira ya, Gus Dur pernah sampaikan begini, kalau kamu berbuat baik, orang tidak akan tanya apa agama. Apa ini maksudnya sebetulnya? Jadi agama itu dilihat dari produknya. Kalau dalam bahasanya kitab suci, bahasanya Kristus itu adalah dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ini paralel dengan apa yang dikatakan Gus Dur. Sebetulnya kalau kamu berbuat baik, dan berbuat baik itu kan universal. Ya. Orang tidak akan tanya agamamu. Betul. Jadi persoalannya ini kan produknya gagal. Kalau produknya gagal kok yang disalahkan itu orang lain, dan dia sibuk meminta pengakuan bahwa ini bukan Islam, ini bukan agama, bahkan teroris itu tidak punya agama. Lalu apa yang dibaca oleh kaum teroris? Saya melihat bahwa pelaku-pelaku kejahatan bernuansa agama ini yang dibaca Al-Quran, yang dibaca hadis Nabi, yang dibaca adalah produk-produk fikih para ulama masa lalu. Ini yang harus dibenahi. Dan saya katakan, terorisme itu punya agama. Bahwa pemahaman keagamaannya sempit, fanatik, itu urusan lain. Tapi jangan buru-buru agama kemudian cuci tangan. Produknya gagal, rame-rame cuci tangan. Harusnya introspeksi. Harusnya introspeksi. Mana kira-kira yang membuat orang itu berbuat seperti itu. Ya, intinya gini. Itu adalah oknumnya. Yang betul, subjek hukum itu kan orang. Barang siapa dengan sengaja. Dengan sengaja itu barang siapa yang melakukan. Barang siapa itu bukan barangnya siapa. Betul. Tapi artinya seseorang. Pelaku. Jadi pelakunya. Lah yang dimasalahkan di sini kan pelakunya itu isi otaknya apa. Lah kalau isi otaknya itu adalah mengkafir-kafirkan orang lain. Kalau isi otaknya itu adalah yang lain tidak boleh ada bersama dengan kami, karena yang lain itu keliru, yang lain itu salah. Inilah problemnya. Jadi sebetulnya buah-buah yang muncul ini karena pohonnya. Kalau pohonnya baik, artinya penerapan ajarannya baik dan ajarannya juga baik, maka tidak mungkin produknya jadi gagal. Jadi produk gagal ini jangan kemudian buru-buru nuntut pengakuan bahwa ini bukan agama saya tidak mengajarkan seperti itu. Katanya teman-teman itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam perbuatan baik. Kalau di dalam adagium Alkitab itu ada ortodoksia. Ortodoksia itu ajaran yang lurus. Ini kalau bahasa Islamnya akidah. Lalu ada ortopraksia. Ortopraksia itu perilaku hidup yang lurus. Perilaku hidup yang lurus itu universal. Semua orang melihat, semua orang memandang, semua orang bisa cross check ya, bahwa perbuatan baik itu dihasilkan oleh siapapun, apapun agamanya, kepada siapapun perbuatan itu dilakukan. Makanya Gus Dur bilang yang saya ulang-ulang tadi, kalau kamu berbuat baik, orang tidak perlu tanya agamamu. Tapi masalahnya adalah ortodoksi yang kemudian berkaitan erat dengan ortolatri,
yaitu Penyembahan. pengakuan bahwa agamanya benar, itu dikaitkan dengan kalau gitu nyembahnya harus benar. Jadi akidah dikaitkan dengan apa namanya ritus-ritus keagamaan atau ibadah. Iya, Ini kan sebetulnya ditarik ke ruang privat. betul. Persoalan-persoalan ini tidak boleh dibawa ke ruang publik. Jadi artinya gini, kalau keyakinan seseorang tentang baik buruknya seseorang atau benar tidaknya cara ibadah seseorang harus dikonsumsikan ke ruang publik, ini menjadi apa masalah demi masalah muncul. Sebab yang dikonsumsi ke ruang publik itu adalah produk, dan produk inilah yang disebut ortopraksia, praktek hidup yang lurus. Jadi ketika misalnya terjadi bom bunuh diri, tidak usah buru-buru mengatakan ini bukan Islam. Oh jelas KTP-nya Islam. Bahwa artinya dia menyalahi agamanya itu soal tafsir. Gitu. Ada orang yang kitabnya sama tapi pemahamannya keras. Ada orang yang kitabnya sama tapi pemahamannya lembut. Gus Dur maupun Cak Nur satu pihak dengan Abu Bakar Basir kitabnya sama. Yaitu Quran. Tapi kenapa satunya produknya baik, berbeda. satunya keluarannya buruk, kan begitu kan? Lah ini yang harus dievaluasi. Jangan buru-buru mengalahkan menyalahkan pihak lain. Ini bukan agama saya, ini oknum lah. Persoalannya oknumnya itu isi otaknya apa? Pada waktu peristiwa 11 September tahun 2001 ya, saya diminta untuk menulis kolom di Tempo. Saya sudah sampaikan bagaimana seorang tertawa dengan kasus penghancuran patung Buddha terbesar di mana itu Thailand itu. Ini kan tidak boleh terjadi bahwa itu dianggap penyembahan berhala, dianggap bertentangan dengan akidahnya, tapi itu adalah propertinya orang lain, bahkan itu keyakinan yang dijunjung tinggi oleh agama lain. Kalau hal seperti ini tidak dibenahi dari sekarang, moderasi beragama tidak ditanamkan dari hasil produk pendidikan kita, maka produknya selalu gagal. Jadi kalau produk gagal, jangan menyalahkan orang lain. Kalau produk gagal, jangan nuntut pengakuan, buktikan dulu dirimu bahwa agamamu benar. Caranya membuktikan agamamu benar, produknya harus sesuai dengan ajarannya. Lah ini produknya nggak pernah cocok dengan ajarannya, kalau itu dianggap ajaran yang benar kan? Lah ini masalahnya. Jadi ajaran itu bisa dilihat dari buahnya. Dari buahnya. Ya. Oke, jadi yang Bapak sampaikan tentang agama produk gagal, itu mayoritas yang terjadi di negeri kita adalah mayoritas Muslim di kelompok Muslim ya, dan yang paling banyak yang paling banyak itu terjadi melakukan produk gagal itu, melakukan kekerasan dan intoleransi itu. Tapi bagaimana kalau itu juga terjadi di negara-negara mayoritas Kristen seperti di Amerika, Prancis, atau bahkan di Australia, Bah? Begitu 11 September itu meledak dan dunia seolah-olah terkaget-kaget. Ini kelakuan siapa? Dan pertanyaannya, ini agamanya apa? Makanya saya mengingat ketika itu Presiden George Bush mengatakan ini perang salib jilid 2. Dan itu yang saya tulis di Tempo. Ini bahaya sekali kalau kita tidak memoderasi pemahaman. Jadi artinya yang satunya meledakkan bom di WTC itu, dan satunya yang merasa mengingat kembali tentang trauma perang salib. Bahaya sekali kalau trauma perang salib, kemudian jihad, itu kemudian ditonjolkan ke ruang publik dalam konteks Indonesia yang berbhinneka tunggal ika itu. Tapi yang saya amati itu tadi, orang menuntut pengakuan ini bukan agama saya. Lalu perlu dibuat Islamic Center di bekas tempat reruntuhan. Loh, yang jadi korban itu Kristen kok. Yang nuntut minta diakui mereka yang bikin kekerasan. Bahwa kekerasan itu tidak sesuai dengan agama mereka menurut klaim beberapa teman moderat ini, yaitu buktikan dulu, jangan menuntut pengakuan dulu. Itu yang terjadi kan. Terus yang kemudian berikutnya, negara-negara barat itu tidak sadar. Menurut saya ini, mohon maaf kalau saya keliru, tidak sadar karena apa? Toleransi itu hanya bisa dilakukan kepada mereka yang menerima toleransi. Demokrasi itu bisa berjalan apabila kita sama-sama menerima prinsip demokrasi. Bukan sekedar demokrasi itu dipakai untuk batu loncatan. Ketika masyarakatnya sudah dikuasai, demokrasi tidak berlaku lagi. Lah ini model apa bernegara semacam ini? Maka lihatlah sekarang, kekristenan di abad-abad yang lampau pernah mengalami ya semacam fanatisme
aliran seperti itu. Pernah mengalami lah kasus misalnya gereja juga mengakui itu terjadi. Tapi kemudian gereja sadar diri, gereja membenahi diri. Lalu muncullah bagaimana misalnya teologi religionum, bagaimana memberi ruang pada pihak yang berbeda. Dahulu yang namanya Eropa itu adalah Judeo-Christianity. Sosietasnya itu adalah Yahudi Kristen, kan begitu kan? Bahwa pernah ada konflik antisemitisme antara gereja dengan orang Yahudi juga diakui oleh gereja. Pengakuan dosa bahwa gereja pernah melakukan kesalahan, bahwa kita melakukan kesalahan itu sangat penting. Poinnya apa? Kemudian muncullah Renaissance, muncullah Aufklärung, lalu gereja mulai benah diri. Oh, kalau begitu agama tidak bisa dipaksakan ke ruang publik. Agama harus ditarik ke ruang privat. Makanya timbul pemisahan agama dengan negara. Dan sekularisasi ini bukan sekularisme. Mendepak agama dari konteks penyelenggaraan negara, tidak. Cak Nur pernah mengatakan bahwa yang disebut sekularisasi itu adalah desakralisasi. Jadi kekuasaan itu kembalikan kepada profan. Kekuasaan ini kekuasaan yang dikelola, yang disetujui, yang diafirmasi oleh manusia-manusia gundul-gundul yang kelihatan. Itulah yang menjadi konstituen ketika kita memilih partai, memilih pemimpin. Kan seperti itu. Lah prinsipnya diterima. Bukan kemudian di negara barat menggunakan demokrasi, tapi diam-diam dia menolak yang namanya prinsip demokrasi. Misalnya, kenapa waktu itu Arab Saudi menolak deklarasi HAM? Karena ada pasal 18 di mana kebebasan beragama juga berarti kebebasan untuk pindah agama. Ini tidak cocok dengan Islam. Sekali lagi, soal tafsir itu tidak cocok dengan Islam. Tafsirannya Gus Dur tentang man badala dinahu faktuluh. Barang siapa menukar agamanya dia harus dibunuh. Itu berbeda dengan tafsirannya misalnya Abu Bakar Ba'asyir, itu urusan lain. Tapi masalahnya produk-produk fikih bahwa orang yang berbeda agama, yaitu misalnya kelasnya lebih rendah daripada Islam, bahwa orang yang berpindah agama itu statusnya murtad, ini masih dilakukan di banyak negara, meskipun dengan malu hati. Selalu mengatakan Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, Islam tidak ada paksaan dalam agama, selalu digaung-gaungkan la ikroha fidin lakum dinukum waliyatin. Tapi produk fikihnya masih mengatakan orang yang berpindah agama itu tidak boleh. Tapi di pihak lain di negara barat, mereka bersosialitas dengan sesama mereka, lalu beranak banyak. Kalau sudah anaknya banyak, mereka nuntut hak, ya kan? Bener nggak ini? Betul. Jadi akhirnya apa? Contohnya Perancis sekarang. Pada saat generasi pertama, kan waktu Perang Dunia Pertama itu negara Arab banyak mendukung Perancis dan Inggris, ya toh? Maka balas budi terhadap negara-negara Arab itu dibuatlah Masjid Nasional yang ada di tengah kota Paris. Generasi pertama karena negara memberikan hadiah pada komunitas muslim yang memang tidak punya masjid, butuh tempat beribadah, itu disambut dengan baik dan mereka tahu balas budi. Generasi pertama karena mengalami. Generasi kedua masih menceritakan, generasi pertama masih menceritakan pada anak-anaknya. Generasi ketiga, keempat ini sudah tidak lagi diceritakan. Akibatnya apa? Kami orang-orang muslim tidak bisa menerima paham pemisahan agama dan negara. Ini negaranya siapa? Ini kan bukan negaramu. Kamu emigran di sini, kamu harus tunduk pada aturan negara Perancis. Akhirnya mereka menuntut hak. Kami harus pakai jilbab di depan umum di sekolah pemerintah. Lah komunitas Yahudi yang di sana tidak pakai kipa kalau di sekolah pemerintah. Komunitas Kristen kalau di sekolah pemerintah tidak boleh pakai lambang salib. Nah kenapa Islam menuntut itu? Kan ini aneh ini. Jadi artinya menerima demokrasi hanya sebagai batu loncatan ketika sudah masyarakatnya banyak, kemudian mau menguasai dan memaksakan hukumnya. Dan itu terjadi di Amerika. Coba lihat kalau, dan bangsa kita ini belum sembuh dari penyakit primitif ini. Misalnya, karena akibat sekularisme, orang-orang yang masuk ke gereja sudah jarang. Pertama, karena mereka anaknya tidak banyak. Anaknya hanya 2, hanya 1. Ya kan? Sementara imigran ini istrinya 4, anaknya 4 kali 4 sama dengan 16, sempat tidak sempat supaya dibalas, gitu. Akhirnya terus meningkat. Ini yang disebut oleh Gaddafi sebagai jihad demografi. Akibatnya populasi Islam lebih banyak, lalu mereka menuntut haknya. Lalu
karena gereja-gereja ini sebagian sudah tidak berfungsi karena kosong, tidak kosong, ada jemaatnya. karena gini loh, gereja barat itu kan alirannya apa? Iya. Lalu orang Asia tidak cocok dengan gereja itu. Orang Asia bikin gereja sendiri, bukan di gedung yang hebat itu karena tuntutan pajaknya besar, tapi dia di rumah-rumah sendiri. Ada gereja orang Korea, gereja Koptik, gereja kita di di negara-negara barat kan juga besar. Siapa bilang gereja tidak berkembang? Ya gereja berkembang juga. Tapi yang mengalami kebangkrutan rohani ini kan sebetulnya gereja-gereja kaum bule itu. Maka gereja ini dijual. Nah, ketika dijual, Gedung gerejanya, masyarakat Indonesia mengatakan kami butuh masjid. Kalau dalam konteks itu ya kita terima. Tapi yang tidak bisa diterima, kekristenan sudah bangkrut, Islam menjadi agama masa depan. Kemudian simbol salibnya diturunkan misalnya di beberapa tempat di Indonesia kan, lalu diganti menjadi simbol kemenangan Islam atas agama-agama sebelumnya. Mental imperialisme agama ini yang belum hilang dari kita. Dan pejabat-pejabat kita suka begitu. Karena masyarakat yang banyak itu konstituen. Kalau mereka nanti besar, kan milih saya. Lalu dicarikan dana, diekspos besar-besaran, lalu dengan cara memojokkan pihak lain. Lah yang seperti ini penyakitnya yang harus diubah dulu. Maka sekarang, kalau Kristen sekarang, apakah di masyarakat mayoritas Kristen itu produknya gagal? Saya bukan membela Kristen ya, tapi tolong tunjukkan di mana di negara barat, di mana minoritas dipersekusi, di mana sekarang? Di Australia sekarang ada banyak orang-orang imigran di sini menerima kebebasan dengan sangat baik. Tapi justru kadang-kadang imigran yang bikin masalah. Kemarin sinagoge itu mau dibakar, sinagoge Yahudi. Kemudian ada rumah makan Yahudi juga mau rusak, gitu. Lah ini yang harus harus dievaluasi. Ini produk gagal, jangan menyalahkan orang lain. Kalau agamamu mau jadi rahmatan lil alamin, kalau agamamu menjadi agama penyempurnakan, sempurnakan kelakuanmu dulu. Kan begitu kan? Karena dari buahnya lah kamu akan mengenal ajarannya. Itu saya kira. Oke, Mbak. Nah, itu di negara barat ya, Mbak. Sekarang kita kembali nih ke negara kita sendiri, di Indonesia. Kalau di Indonesia dalam kasus-kasus seperti ini biasanya ini, Mbak ya. Biasanya itu yang disalahkan kan pihak yang justru teraniaya karena tidak punya izin tempat ibadah. Betul. Kemudian mungkin tidak ada sosialisasi ke masyarakat. Selalu itu sekitar. yang kita dengar. Itu yang memang jadi andalan pihak pelaku. Dan pejabatnya juga begitu biasanya. Dan pejabatnya lebih banyak mungkin yang tidak hanya cuci tangan tapi melakukan pembiaran begitu kan. Nah, karena konstituennya itu. Iya, dan ini juga yang lebih parah lagi kalau itu juga dikaitkan dengan kekhawatiran mereka dengan kristenisasi di negeri kita. Nah, bagaimana menurut Bapak? Nah, Zakir Naik itu bagaimana? Bukan islamisasi. Pemekaran wilayah negara kita itu. Provinsi misalnya Papua jadi 6 provinsi dan setiap pendatang dari Jawa karena agama Islam butuh masjid. Kenapa orang Papua tidak pernah berteriak ini islamisasi? Artinya apa? Minta maaf ya, Kristen lebih dewasa dalam hal ini. Coba lihat di Manado, coba lihat di Tomohon. Betapa tolerannya orang-orang Kristen. Yang tidak toleran pendatang ini di wilayahnya orang, ya, di mana dia orang asing, memaksakan hukum halal haram pada mereka. Kasus di Bali, bakso apung, misalnya. Akhirnya tutup itu di airport itu. Karena apa? Dia tidak bertenggang rasa. Haram bagimu belum tentu haram bagi orang Bali. Bagi orang Bali sapi itu haram. Dalam tanda kutip haram. Tapi babi itu halal. Ini berbeda dengan Islam. Kebalikannya kan? Lah di Manado misalnya, orang makan ragi di pinggir jalan. Ya kalau tidak mau dengan bau ragi jangan tinggal di Tomohon. Tidak perlu menuntut harus ini makanan halal. Cukup Anda masuk ke rumah makan Padang selesai kan mesti halal kan? Saya kira itu. Jadi sekarang mari kita introspeksi. Sekarang Zakir Naik di depan umum terus membandingkan agama orang lain bahwa yang dibahas adalah Bible. Kenapa itu nggak dikritisi? Kenapa Kristen bahkan yang konteksnya anak-anak ini ini karena negara tidak adil. Karena negara berpihak. Saya bisa katakan apa?
Di sekolah-sekolah negeri Kristen yang juga membayar pajak, Betul. tidak ada guru agama. Oh, sangat Karena kurang tidak ada sekali, guru Pak. agama, dan mungkin memang sengaja tidak dilakukan pengangkatan terhadap guru-guru agama Kristen ini. Akibatnya mereka kan butuh nilai. Iya. Butuh nilai, akibatnya ada pendeta yang sukarelawan, tidak digaji, ya. Kemudian mengumpulkan anak-anak ini diberi pelajaran agama di sebuah rumah yang memang itu bukan gereja. Iya. Lalu dia mengajar, mendidik mereka, memberikan nilai agar anak-anak yang di sekolah negeri ini dapat nilai dari pelajaran agamanya. Loh, mestinya kan negara memikirkan pendeta yang sukarelawan ini. Iya. Kenapa justru dipersekusi? Hanya karena izin. Sekarang loh, kalau saya mau beribadah di rumah saya, izin. Iya. Kalau Anda misalnya pengajian di rumah-rumah atau tahlilan, pernah ada apa izin. perlu ada izin? Bahkan banyak musola pun tidak ada izin. Bahkan kalau perlu mau menutup jalan juga. Menutup jalan Lakukan untuk Jumatan, gitu. menutup jalan untuk sholat id. Itu kan sebetulnya ruang publik. Dan juga tidak pernah protes. Iya. Marilah kita bertinggang rasa. Jadi negara ini kalau masih mau jadi NKRI yang dasarnya Pancasila, sesantinya Bhinneka Tunggal Ika, berilah ruang kepada orang lain yang berbeda. Kalau kita masih dengan egoisme kelompok seperti ini, saya tidak yakin kalau NKRI ini akan terus berlanjut. Menurut Baba, apakah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu masih cukup punya daya untuk menyatukan masyarakat kita yang majemuk, Bah? Apa itu karena Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika hanya dianggap sebagai sesuatu yang, karena kita negara mayoritas Islam ya, kurang Islami menurut mereka. Karena istilahnya, Ya, karena istilahnya itu berbau-bau Sanskerta lah. Yang kita tahu kalau Sanskerta kan pasti backgroundnya Hindu toh, Bah. Gitu. Gimana nih menurut Bapak? soal bahasa Sanskerta. Sekarang kalau kita mau jujur, sebetulnya 60% lebih bahasa Indonesia kita itu dipengaruhi bahasa Sanskerta. Iya, betul. Ya, jadi pernah nonton film India apa tidak? Iya, pernah lah. Nehi-nehi. Saya berikan contoh. Saya ini kan bukan orang Hindu, tetapi saya ini pecinta Indologi. Jadi karena memang ada kesinambungan budaya dengan masyarakat Jawa, maka saya coba untuk tahu balas budi terhadap peradaban sebelumnya. Iya. Saya kadang-kadang suka membaca Gayatri Mantra atau Laksmi Mantra. Sekarang saya mau kidungkan satu lagu, kidung dari Laksmi Mantra. Laksmi Mantra itu kan pujaan terhadap Laksmi. Om Mahalaksmi Namo Nama, Om Vishnu Priyayi Namo Nama, Om Dana Pradaye Namo Nama, Om Visva Janane Namo Nama. Enak ya, Bah? Perhatikan berapa kata yang kita tahu dari istilah itu. Nama, oke. Om Mahalaksmi Namo Nama. Ada lagi? Maha. Ketuhanan yang Maha Esa. Maha Barat, Maha. Itu pinjaman. Esanya itu asli bahasa Nusantara. Ya kan? Nama. Lalu apa lagi? Vishnu Priyayi Namo Nama. Saya sih mengenalnya Priyayi ya. Priyayi. Itu yang menjadi bahasa Jawa. Aristokrat Jawa, Priyayi. Dari kata pria, kekasih. Priyaya itu bentuk maskulin. Bentuk datif maskulin. Kalau bentuk datif feminim itu Priyayi. Gitu? Pria wanita itu Sanskerta itu. Sekarang yang satu lagi apa? Masih ada. Dana Pradaye Namo Nama. Dana. Seksi dana. Gitu? Itu dari bahasa Sanskerta. Dana Maha Priyayi. Gitu? Nama. Kita tanpa terasa sebetulnya budaya kita ini menyerap berbagai macam unsur. Jadi tak terhindarkan. Oleh karena itu saya sampaikan nih. Sekarang contoh. Kita ini kan pelupa sebetulnya. Apalagi ratusan tahun. Kita baru puluhan tahun aja kita sudah sakit ingatan. Iya. Kalau kita mau lihat sekarang,
masyarakat Islam di Jawa itu punya literatur tertua yang dikenal ini baru-baru diterbitkan. Namanya Keropak Wirara. Diterbitkan kembali oleh Drewes dengan judul An Early Javanese Code of Muslim Ethics. Ini bukunya. Ini ditulis dalam bahasa Jawa kuno, Jawa pertengahan, karena ini zaman pasca Majapahit. Itu kira-kira di zaman Demak awal. Lalu ada terjemahan pakai bahasa Belanda. Yang ini bahasa Inggris, ya. Sebelum itu kita mengenal bahwa sastra Islam tertua itu Handboek van Bonang. Ya. Nah, dengan ditemukan Keropak Wirara yang baru diterbitkan tahun 1978 itu baru kita kenal inilah Keropak Wirara yang tertua. Dari sini kita bisa mengenal transisi antara bahasa Jawa Majapahit ke bahasa Jawa yang banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab. Nah, dari sini kemudian kita bisa melihat ya, misalnya kita bisa melacak literatur-literatur yang dibaca oleh para wali itu apa ya, misalnya. Satu contoh saya berikan, ini kutipan dari tafsir surat Al-Fatihah ya. Kira-kira bahasa Arabnya ditulis apa adanya, misalnya Bismillah diterjemahkan ingsun amet barekat lawan namaning pangeran. Nama masih bahasa Sanskerta di sini. Belum asmaning pangeran. Kata asma itu muncul zamannya Sultan Agung. Di sini masih namaning pangeran. Alhamdulillahi tegese tuan oleh puji. Tuan oleh puji. Kata Gusti belum muncul. Gusti masih diterapkan untuk pangeran, kanjeng pangeran di keraton misalnya. Tapi tuan, ini pengaruh Melayu juga masuk. Kemudian Robul Alamin, Tuan kang angreksa alam kabeh, ya, kang aweh nugraha bahasa Sanskerta, ya toh, ing kawula kabeh, kang pangabekti awedi ring pangeran, masih pangeran. Kemudian Ar-Rahman tegesing amurah ing donya, Ar-Rahim tuan asih ing akhirat, kang mukmin lanang lan wadon. Nah, kemudian saya pernah ini mendapatkan tembang ini dari eyang kakung saya. Ini eyang kakung saya ini kan seorang priayi Jawa ya. Saya masih ingat betul karena tembang itu diajarkan pada ibu saya dan ibu saya kepada saya gitu. Kira-kira begini. Dan nama yang muncul untuk kata asma Allah itu nama, bukan asma. Karena asma itu sejak Sultan Agung meresmikan kalender Jawa di makam Kanjeng Sunan Tembayat tahun 1630 bersamaan dengan pemakaian bahasa Jawa versi Sultan Agung. Maka kemudian lafal A, bunyi A itu menjadi O karena ketergila-gilaan Sultan Agung dengan bahasa Arab. Tapi perhatikan, tembang ini ada dua hal yang menarik kita cermati. Pertama, pemakaian istilah nama sebelum asma. Ingsun miwiti amuji hanya put namaning suksma. Suksma bahasa apa? Bahasa Sanskerta. Kang murahing dino mangke. Ini terjemahan dari kata Ar-Rahman. Ya, yang mengasihi di dunia sekarang ini. Kang murahing dino mangke ingkang ngasih ing akhirat. Ini dari sini. Jadi ini zaman Demak ini. Kang pinuji datan pegah. Terjemahan dari Alhamdulillah. Dalam bahasa Jawa. Ya toh? Iya. Kang pinuji datan pegat. Ganjar wong kawelas ayun, ngapura wong kang dosa. Sadar nggak kalau ini terjemahan surat Al-Fatihah? Nggak terasa ya? Nggak terasa. Tapi di sini ada semacam inkulturasi budaya yang sangat halus. Betul. Bahkan bukan sekedar istilah-istilahnya bercampur dengan bahasa Sanskerta yang waktu itu identik dengan Hindu, maka namaning suksmo, bukan asmaning pengiran, ya kan?
Tapi yang terakhir itu menarik sekali. Orang Jawa itu memiliki kelebihan, dan sebetulnya bukannya Jawa, seluruh Nusantara. Kelebihan untuk menerima unsur-unsur luar, tapi tanpa kehilangan jati diri kita sebagai bangsa. Ini terbukti apa? Kalau kita baca Keropak Wirara ini, sebetulnya evaluasi terhadap agama lain, khususnya Yahudi dan Kristen, ini sudah terjadi. Ini saya lanjutkan. Jadi ada ungkapan ihdinas siratal mustaqim, tegese teguhna amba juluki dedalan wat siratal mustaqim lawan tetapno. Jadi tunjukkanlah kami jalan yang lurus, tetapkanlah itu kepada saya. Siratal ladzina an'amta alaihim, tegese siratal ladzina an'amta alaihim maknanya den dedalane wong kang wis den wehi kapenak ika. Kaya kang tuan wehi nugraha ika. Kaya para nabi, para wali ika. Kaya wong aprang sabil ika. Perhatikan kata ika. Binika tunggal ika, itu kata itu artinya. Bahasa Jawa Timuran masih iko. Ya, bukan kui tapi iko. Ya, ika. Kan saya membacanya dengan A ya, karena ini masih masa transisi antara Jawa Jawa kuno akhir dengan zaman Islam. Lalu ini Goiril magdubi alaihim, tegese sampun tuan wai pepure kaya ing Yahudi Nasrani ika. Bukan jalannya orang-orang yang kau murkai dan pepure seperti jalannya Yahudi dan Nasrani. Nah, ini mulai ada tafsiran yang memojokkan agama lain. Ini harus dievaluasi. Lalu yang terakhir walad dolin, tegese sampun tuan sasaraken ing marga kang ora bener kaum mira baginda Isa ing mami, yaitu kaumnya Nabi Isa. Kristen itu sesat atau dolin. Ini literatur pesantren Hasan Besari belum muncul ini. Jadi pesantren pertama itu kan dari Ponorogo, Hasan Besari. Tapi literaturnya sudah menyinggung agama lain, dan kalau itu hanya diajarkan ke dalam silakan. Tapi ini kan sekarang era terbuka. Apa dipikir ketika orang Yahudi disebut al-maghdubi alaihim itu mau dipaksakan kepada mereka? Kan kita punya hak jawab. Iya. Ya toh? Betul. Ketika Kristen disebut sesat, apa yang kita bisa terima? Nah, kalau ini sampai dipaksakan ke ruang publik, Kristennya akan protes. Iya kan? Yahudi tidak ada. Cuman teman saya itu yang di Manado itu, Rabi Yakub Baruk itu yang ada, ya toh? Tapi artinya Yahudi di mata teks keagamaan tafsir kuno ini, maghdubi alaihim, yang dimurkai Allah. Yang seperti ini kan produk zaman, tidak bisa dipaksakan untuk tafsir modern. Bahwa itu masih dianut, itu kan privat seseorang. Saya mau mengatakan bahwa dalam iman agama apapun juga itu kan ada yang namanya stigmatisasi terhadap yang lain. Tapi boleh kan? Tapi jangan dipaksakan ke ruang publik. Jadi kalau saya mengatakan istriku paling cantik di muka bumi ini, itu nggak salah. Tapi kemudian kalau saya bawa golok keluar dan saya mengatakan siapa yang tidak mengaku istri saya paling cantik, tak bacok sampai lah, itu baru pelanggaran hukum kan. Begitu. Mari kita beragama secara bijak, beragama secara baik. Dan kembali lagi saya katakan, kalau terjadi kekerasan agama jangan buru-buru cuci tangan. Introspeksi agama kita masing-masing. Produk-produk seminari, produk-produk pesantren, produk-produk pengajian kilat dan sebagainya itu kita evaluasi. Produk-produk KKR, mari kita setiap agama fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sekali lagi saya sampaikan seperti yang dikatakan Gus Dur, kalau kamu berbuat baik terhadap semua orang, orang tidak tanya agamamu. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Karena itu jangan kita selalu cuci tangan, itu bukan agama, tapi itu oknum, tapi periksa isi kepalanya oknum itu apa. Kalau itu isinya Quran dan Anda anggap itu penafsiran yang salah terhadap Quran, benahi mereka. Kalau isinya itu hadis yang intinya kalau kamu ketemu Yahudi dan Kristen kamu dorong ke selokan misalnya, perbarui itu, kan gitu masalahnya. Bukan kemudian hanya menyalahkan orang lain, alasan prosedural dan sebagainya. Orang beribadah di tempatnya sendiri kok diganggu. Itu saya kira ya, semoga bangsa kita terhindar dari perpecahan dan Tuhan selalu memberkati bangsa kita karena kita selalu menaburkan berkat bagi orang lain apapun agamanya dan apapun perbedaan yang
ada itu merupakan kekayaan bagi kita dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Iya. Terima kasih, Bah. Cukup gamblang. Kita semua memiliki pengharapan yang besar untuk bangsa Indonesia agar bisa kembali menemukan damai dan juga bisa saling menghormati satu dengan lain, saling tolong-menolong, dan masing-masing memiliki kedewasaan dalam bertindak dan